Terus. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup pemuda. Hidup pemuda. Hidup pemuda. Oke, baik. Terima kasih. Saya atas nama Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Suku Mese Kota Turi Jayapura dengan tegas dan menyikapi persoalan PLTA, smelter Poloku Abu dan pembangunan jalan trans DIY menuju Koremani menuju Kapiraya. Semua ini hanya kepentingan pemerintah Indonesia, pemerintah Papua dengan pemerintah DIY dalam hal Bupati DIY, Ketua DPR, Kepala Distrik serta jajarannya. Kami dari Kota Jayapura di tempat ini menyatakan dan sampaikan kepada pemerintah kolonial Indonesia, stop membangun 4 poin tadi. Kami berdiri atas nama rakyat, atas nama alam Mepago, Papua, nyatakan tolak. Itu mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Papua. Papua. Baik, pada kesempatan ini kami para pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten DIY se-Jayapura menyatakan dengan tegas, menolak dengan tegas pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang sedang rencanakan untuk pembangunan PLTA semester di wilayah Kabupaten DIY. Pada umumnya kami tolak, dan pada secara khusus kepada militer yang sedang bermain saat ini yang rencana akan bangun koramil di Kampung Koremani, Distrik Bumi Barat. Ini kami tolak secara khusus. Pada umumnya Kabupaten DIY kami tolak. Kolonialisme, kapitalisme, militerisme, militerisme, kami, mahasiswa kabupaten, melihat pada era pimpinan Joko Widodo demi membangun Papua lebih mengutamakan infrastruktur dibandingkan menyelesaikan konflik-konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi di atas tanah Papua. Saat ini Jokowi memandang manusia Papua sebagai objek dan kekayaan alam Papua sebagai subjek. Untuk memenuhi utang negara kepada IMF dan para investor negara imperialisme, pembangunan jalan trans yang menghubungkan distrik Tigi Barat ke distrik Kapiraya hanya membuka jalan bagi para investor untuk mengkerut kekayaan alam yang berada pada Gunung Yoge. Pelanggaran HAM itu meningkat sejak pada rezim Jokowi, tepat pada tanggal 1 Agustus 2017, Onebo berdarah dan DIY berdarah pada saat penolakan rasisme di DIY 28 Agustus 2019. Kasus tersebut belum tuntas. Bupati DIY dan DPR DIY masih belum mengusut kasus tersebut. Sampai saat ini masyarakat DIY masih trauma dengan kejadian-kejadian kekerasan TNI Polri terhadap masyarakat sipil di DIY. Operasi-operasi militer tersebut, operasi-operasi militer terhadap masyarakat masih terus berlanjut. Operasi militer bersifat penekanan secara mental, seperti larangan-larangan membawa panah sebagai budaya leluhur DIY, larangan-larangan membawa parang untuk pergi berkebun, dan larangan menggunakan atribut yang bersifat BK atau bintang kejora. Kekerasan militer itu masih terus terjadi hingga saat ini. Tepat pada tanggal 12 Oktober 2021, tepat tanggal 12 Januari 2021, Bupati DIY Atene Doai bersama Pangdam 18 Cendrawasih, Maijen TNI Ignatius Yogo Triyono MA meresmikan Kodim 1703 di DIY sebagai pangkalan militer Indonesia di wilayah Mepago. Seharusnya pembangunan Kodim itu ketika suatu kota atau daerah tersebut rawan akan konflik kriminal yang tinggi, namun di balik pembangunan Kodim itu ada apa? Masyarakat sipil di DIY masih trauma dengan kekerasan pelanggaran HAM yang terjadi di DIY beberapa hari yang lalu pada tanggal 8 Oktober 2021
2 orang anggota TNI berpakaian lengkap mendatangi SD YPPK Kogemani, meminta kepada masyarakat sipil di Kogemani untuk memberikan tanah kepada TNI agar membuat pos TNI untuk membuat jalan trans dari Kogemani menghubungkan ke distrik Kapiraya. Kedua anggota TNI itu berjanji akan memberikan 2 mesin babat rumput kepada SD YPPK Santo Franciscus Asisi Kogemani. Namun respon dari pihak bidang Komisi Pendidikan Gereja Katolik SD Santo Franciscus Asisi Kogemani menolak permintaan pembuatan poslink TNI tersebut karena tidak sesuai mekanisme. Bukan hanya di Kogemani terjadi penawaran pembangunan pos militer, tetapi hampir seluruh daya ditawarkan, namun seluruh rakyat setempat menolak pembuatan pos militer. Perencanaan pembangunan PLTA di Kampung Jogobaya, PT Freeport saat ini sedang membutuhkan energi listrik 200 MW guna mendukung operasi pertambangan mereka yang berada di Kabupaten Mimika. Beberapa bulan yang lalu Bupati Deyai bersama DPR Deyai bertemu membahas pembangunan PLTA dengan tekanan energi listrik 700 MW di Deyai. Dengan tekanan energi listrik yang tinggi, maka lahan yang dibutuhkan di Jogobaya akan memakan berhektar-hektar, sekitar puluhan hektar guna menerangi 5 kabupaten yang terdiri dari Deyai, Bogiai, Paniai, Mimika, dan Intan Jaya. Kami mahasiswa Deyai melihat dampak daripada PLTA bagi rakyat Deyai sangat tidak menguntungkan, malah tanah hak wilayah adat dirampas, kerusakan ekosistem yang cukup besar, hingga Kali Yawai dan Danau Paniai akan berlahan kering adanya PLTA di Deyai. Beberapa tahun yang lalu Gubernur Papua meminta kepada Joko Widodo agar pembangunan smelter di Papua, namun Jokowi belum mengiyakan. Tetapi di balik pembangunan PLTA, perencanaan pembangunan smelter di perbatasan antara Deyai dan Kaimanan, seluruh pembangunan yang dibuat dari pemerintah daerah, provinsi, dan pusat tidak ada dampak baik bagi rakyat Papua, terlebih khususnya rakyat Deyai. Semua hanya kepentingan ekonomi negara demi membayar utang negara yang lagi menumpuk. Maka itu kami mahasiswa Deyai menyatakan sikap kami. Forum Komunikasi Mahasiswa-Mahasiswi Kabupaten Deyai FKMKD Kota Studi Jayapura. Pernyataan sikap 1. Kami mahasiswa-mahasiswi bersama tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh rakyat Deyai tegaskan kepada pemerintah Indonesia dalam hal Bupati Deyai, DPR Deyai, Kepala Distrik, hentikan dan seluruh kepala desa segera hentikan pembangunan pos militer di Kampung Kogemani, bahkan di seluruh Kabupaten Deyai. 2. Kami mahasiswa-mahasiswi bersama tokoh adat dan tokoh agama serta seluruh rakyat Deyai menegaskan kepada pemerintah Deyai, Papua dan pusat segera hentikan pembangunan PLTA di Kabupaten Deyai, Distrik Tigi Timur, Kampung Jogobaya. Dan ketiga, mahasiswa-mahasiswi bersama tokoh adat, tokoh agama serta seluruh rakyat Deyai menegaskan kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah Deyai stop rancang pembangunan smelter di perbatasan Kaimana dan Deyai. Yang keempat, kami mahasiswa-mahasiswi bersama tokoh agama, tokoh adat dan seluruh rakyat perwakilan wilayah Mepago Deyai dengan tegas segera hentikan PT Blok Wabu di Intan Jaya. Yang kelima, kami mahasiswa-mahasiswi bersama tokoh agama, tokoh adat dan seluruh rakyat Deyai menegaskan segera hentikan pembangunan infrastruktur jalan trans yang menghubungkan distrik Tigi ke distrik Tigi Barat ke distrik Kapiraya. Kapitalisme, kolonialisme, militerisme, Papua, bebaskan Tuhan Victor Yemo, bebaskan Tuhan Victor Yemo, bebaskan Tuhan Victor Yemo. Papua, Papua.